Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempraktekkan untuk proses entry jurnal untuk perusahaan dagang, yaitu pada perusahaan UD Karima. Sebelumnya kita lihat terlebih dahulu kebijakan akuntansi yang diberlakukan. Inilah kebijakan akuntansinya, kebijakan umum, kemudian kebijakan pembelian. Di sini ada PPN 15% dari nilai pembelian, kemudian termin pembayarannya 5/10N30, ada keterlambatan hutang 1%. Kemudian untuk kas kecil, apabila di bawah 1 juta menggunakan dibayar menggunakan kas kecil dengan sistem fluktuasi. Untuk penjualan dikenakan PPN keluaran 11% dan termin pembayaran yang berlaku 5/10N30. Kemudian ini adalah akun-akunnya. Berikut adalah neraca saldo. Ya, sudah balance 2.113.250.000. Kemudian ini adalah daftar customer, daftar saldo piutang, toko pojok 99.900.000, toko 7 88.800, dan toko Elita 99.900, totalnya 366.300.000. Kemudian saldo utangnya ada Gunung Kawi, Gunung Bromo, dan Jaya Putra, masing-masing 88.800, 99.900, dan 99.900. Total utangnya adalah Rp288.600.000. Nah, kemudian ini adalah soal-soal yang akan kita kerjakan entry jurnalnya. Soal pertama yaitu dibeli barang dagangan dari Gunung Kawi senilai 152.500.000, PPN 15 juta sekian, ada frekped 1 juta, sehingga total utangnya 199.175.000 rupiah. Maka kita catat, sebelumnya kita buat dulu ya untuk format jurnalnya. Format jurnalnya kita kasih nama dulu, yaitu UD Karima Jurnal Umum, periodenya 31 Desember 2022. Kemudian kita buat kolomnya, tanggal, nomor bukti, keterangan, debit kredit. Nah, ini adalah tanggalnya, tanggal tahun 2022. Kita mulai tanggal 1 ini bukti transaksinya adalah F011. Kemudian karena ini pembelian, berarti barang dagangan kita bertambah ya, maka kita catat merchandise inventory, yaitu sebesar pembelian kita 142.500.000. Kemudian PPN income, ya, PPN ketika pembelian namanya PPN income, karena PPN income ini menambah harga beli atau menambah beban untuk penjual, sehingga PPN income ini kita catat di sisi debit. Kemudian juga frekped ini juga menambah beban pembelian, harga pembeliannya menjadi lebih banyak atau lebih mahal ya, sehingga frekped ini juga menjadi beban, sehingga kita catat di sisi debit. Kemudian karena ini pembeliannya secara kredit, maka utang bertambah kita catat di sisi kredit, yaitu sebesar 159.175.000 rupiah. Keterangannya adalah pembelian pada Gunung Kawi. Kemudian transaksi kedua tanggal 4 ya, kita catat tanggalnya tanggal 4. Kemudian
Di sini kita lihat dikeluarkan kas kecil dengan nomor V12 ya, voucher 12 bulan 12. Yang pertama untuk membeli perlengkapan kantor. Nah, kita catat dulu untuk foto transaksinya. Di sini pembelian perlengkapan. Nah, berarti pembelian perlengkapan, maka perlengkapannya bertambah. Perlengkapan bertambah kita catat di sisi debit, maka store service-nya di sisi debit. Kemudian ini pembeliannya menggunakan kas kecil, maka petty cash ya, kas kecil itu petty cashnya berkurang sehingga kita catat di sisi kredit. Keterangannya adalah pembelian perlengkapan. Kemudian untuk transaksi yang ketiga yaitu tanggal 5 di situ dibeli barang dagangan ya, dibeli barang dagangan senilai 182.500, ada PPN tetapi tidak ada flag pad. Ini hampir sama dengan transaksi tanggal 1 ya. Jadi karena pembelian maka barang dagangannya bertambah, kita catat merchandise inventory bertambah di sisi debit. Kemudian ada PPN income-nya di debit. Kemudian kalau tidak ada flag pad-nya tidak kita catat. Karena pembelian secara kredit berarti utangnya bertambah, utang bertambah di sisi kredit, maka account payable-nya kita catat di sisi kredit sesuai dengan jumlah total utang. Kemudian keterangannya adalah pembelian dari PT Bromo Asri. Kita lanjut soal yang berikutnya yaitu tanggal 6 nomor bukunya kita masukkan yaitu cek 457 C 457. Soalnya diterima ya, ini salah ketik ya, typo, dari toko Elita untuk atas pelunasan faktur. Kalau diterima cek berarti menerima uang kas ya, menerima uang tunai atau kas di bank, menerima uang kas, dimana ini adalah pembayaran atas faktur. Nah, berarti ini karena adanya pembayaran piutang, sehingga kita catat. Kita lihat terlebih dahulu untuk piutangnya ya, karena di sini disebutkan dari toko Elita tanggal 27 November dan masih dalam masa potongan. Jadi kalau ada diskon maka kita hitung ya terlebih dahulu periode diskonnya. Di situ tadi disebutkan di soal periode diskonnya adalah 10 hari. Jadi kita hitung caranya, tanggal transaksi tidak dihitung, jadi tanggal 27 ini tidak dihitung. Tanggal pembayaran yaitu tanggal 6-nya dihitung. Jadi kita hitungnya mulai tanggal 28, 29, 30 ya, November 30, kemudian Desember 1, 2, 3, 4, 5, 6, sehingga baru 9 hari, sehingga ini masih ada diskon. Kita lihat terlebih dahulu berapa saldo piutangnya pada toko Elita. Ini ya, toko Elita saldonya 99.900.000. Maka nanti akan kita catat di sisi debitnya ada cash in bank, nanti kita belum hitung jumlahnya. Kemudian ada sales diskon. Jadi ketika ada diskon penjualan itu kita namakan sales diskon. Karena sales diskon ini mengurangi pendapatan maka dicatat di sisi debit. Kemudian tadi karena ini pembayaran piutang maka piutangnya berkurang. Piutang berkurang sebelah kredit 99.900.000. Kemudian sales diskonnya yaitu 5%. Kita hitung diskonnya 5% dikali 99.900.000. Hasilnya adalah 4 juta sekian, sehingga cash in bank yang diterima tidak 99.900.000 tapi 99.900 dikurangi dengan diskon, sehingga yang diterima adalah 94.905.000. Oke, kita
kita kasih keterangan yaitu pelunasan toko Elita. Oke, kembali kita ke soal berikutnya untuk tanggal 8. Oke, tanggal 8 kita lihat soalnya. Tanggal 8 diterima dibeli barang dagangan secara kredit. Ini seperti tanggal 1 dan tanggal awal lagi tanggal 3 ya. Nota debitnya, nota buktinya kita catat. Kemudian ini adalah merchandise inventory bertambah, kemudian PPN income bertambah ya. Kemudian di sini ada fragpet, sehingga fragpetnya menambah beban pembelian sehingga di debit juga. Kemudian karena pembelian secara kredit maka utangnya bertambah, utang bertambah di sebelah kredit. Nah, sehingga kita catat demikian untuk pembelian secara kredit. Pada tanggal 8 berikutnya ini diterima nota kredit dari Jaya Putra. Jadi nota itu ada 3 ya, ada nota debit, ada nota kredit, dan ada nota kontan. Nota kontan berarti penjualan tunai. Nota debit berarti ketika perusahaan itu ada retur pembelian. Jadi ketika retur pembelian, jadi misalnya perusahaan membeli 10 buku, kemudian rusak 2, yang 2 dikembalikan, berarti itu ada retur pembelian, maka perusahaan menerbitkan nota debit. Dan sebaiknya ketika perusahaan menjual barang dagangan, menjual 10 buku, rusak 1, berarti yang 1 itu dikembalikan lagi ke perusahaan. Ketika menerima pengembalian barang yang rusak itu berarti retur penjualan, maka perusahaan mengeluarkan nota kredit, gitu ya. Nah, pada tanggal 8 ini nota kreditnya dari Jaya Putra. Jadi ini yang mengeluarkan nota kredit adalah Jaya Putra ya, bukan UD Karima. Sehingga di sini ini adalah nota debit ya, bagi UD Karima adalah nota debit, karena nota kredit itu kalau yang mengeluarkan UD Karima. Kalau yang mengeluarkan nota kredit yang mengeluarkan Jaya Putra, berarti bagi UD Karima ini adalah nota debit. Nah, berarti inilah retur pembelian. Retur pembelian caranya kita tinggal membalik saja dari akun pembelian, yang debit dicatat di kredit, yang kredit dicatat di debit. Maka yang pertama tadi ini akun payable-nya ketika membeli bertambah ya, sehingga ketika ada retur maka akun payable-nya berkurang. Akun payable berkurang di sebelah debit. Kemudian ini merchandise inventory tadinya di debit. Kalau ada retur pembelian berarti kita kembalikan, maka kita catat di sebelah kredit. Begitu juga PPN income. PPN income-nya ketika ada pembelian dia menambah beban pembelian, ketika ada retur berarti mengurangi beban pembelian. Sehingga untuk PPN income ini kita catat di sisi kredit. Nah, fragpetnya tidak ada beban lagi ya, tidak dibebani fragpet. Nah, ini keterangannya adalah retur pembelian atau retur pada PT Jaya Putra. Kemudian tanggal 11 ini penjualan ya, penjualan. Kalau penjualan ada faktur berarti kredit ya. Begitu juga pembelian ada faktur berarti pembeliannya secara kredit. Kita catat terlebih dahulu tanggalnya, tanggal 11. Kemudian nomor buktinya kita catat. Nomor buktinya F12-1 ya. Kita catat F12-1. Baik. Di sini dijual barang dagangan senilai 152 juta. Nah, berarti 152 juta itu adalah penjualan ya.
penjualan berarti pendapatan bertambah di debit di kredit, sehingga salesnya kita catat di sisi kredit. Kemudian ada PPN ketika menjual namanya PPN outcome. PPN outcome itu menambah pendapatan sehingga di kredit. Kemudian juga ada fragpet ini juga menambah pendapatan sehingga di kredit ya. Nah, ini berarti karena ini penjualan secara kredit, maka kita akan menerima piutang bertambah di sebelah debit sejumlah sales, PPN dan freight collected-nya dijumlahkan. Nah, kemudian di sini di tanggal 11 ini disebutkan ketika menjual ini harga pokok penjualannya 102. Harga pokok penjualan itu harga beli atau harga kulaan ya. Harga kulaannya ketika kita menjual 152.500.000 tadi, ternyata kulaannya adalah 102 juta. Sehingga ketika kita menjual kita catat ya, beban penjualannya kita tambahkan, beban waktu kita membeli ya, namanya cost of goods sold. Harga pokok penjualannya kita tambahkan. Karena barang dagangannya berkurang, maka ini akun kontranya cost of goods sold adalah merchandise inventory. Persediaan barang dagangan berkurang, kita catat di sisi kredit. Nah, sehingga kita kasih keterangannya adalah penjualan kepada toko pojok. Untuk berikutnya tanggal 12 sama ya, ini juga penjualan, maka kita catat debitnya adalah akun receivable sejumlah piutangnya, kreditnya adalah salesnya 272 tanggal 12 ya, salesnya ini ya 272.500.000. Kemudian penjualan ada PPN outcome, sejumlah PPN outcome-nya 29.975. Kemudian ada ongkir atau freight collected ya sebesar 2.210.000. Di tanggal 12 ini harga pokok penjualannya 182.500.000, maka kita catat COGS-nya di debit, kemudian kreditnya adalah merchandise inventory. Keterangannya adalah di sini tanggal 12 ini penjualan kepada toko 7, maka kita catat penjualan kepada toko 7. Oke, tanggal berikutnya tanggal 13 pengeluaran cek ya, mengeluarkan cek berarti mengeluarkan kas. Ini untuk pelunasan faktur berarti pelunasan utang. Nah, jadi di sini kita membayar utang dengan menggunakan cek ya. Kita lihat terlebih dahulu. Di sini pelunasan faktur tanggal 5 ya, berarti tanggal 5 pembeliannya tanggal 5, dibayarnya tanggal 13. Berarti di sini kita hitung dulu ya, apakah masih periode diskon atau tidak. Tanggal 5-nya tidak kita hitung mulai tanggal 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, tanggal 13, berarti baru 8 hari. Sehingga di tanggal 13 ini kita akan masih menerima diskon. Kita lihat di sini adalah dari transaksi tanggal 5. Nah, kita lihat utangnya tanggal 5 berapa kepada Bromo Asri. Ini ya, tanggal 5 utangnya payable-nya 202.575.000. Maka di tanggal ini akun payable-nya adalah 202 sejumlah utang di tanggal 5 tadi ya. Kemudian ada potongannya 5%, maka ada purchase diskon, sehingga kas yang kita bayarkan ya, kita membayar, kasnya berkurang, kas berkurang di kredit itu sebesar akun payable dikurangi diskonnya. Keterangannya adalah pelunasan pada PT Bromo Asri.
Kemudian tanggal 14 ini adalah pengeluaran kas kecil ya. Pengeluaran kas kecil petty cash. Untuk apa? Untuk pembelian perlengkapan kantor. Maka kita catat perlengkapannya, perlengkapannya bertambah sebelah debit karena membelinya dengan kas kecil, maka petty cash-nya yang kita kredit. Kas kecilnya berkurang kita kredit ya, keterangannya untuk pembelian perlengkapan kantor. Kemudian tanggal 14 yang kedua di sini adalah pengeluaran cek ya untuk pembayaran listrik, telepon dan sebagainya bulan November. Nah, kita catat dulu untuk tanggal dan bukti transaksinya. Di sini membayar listrik bulan sebelumnya ya. Jadi kalau pembayaran beban bulan sebelumnya itu kita catat sebagai utang beban ya. Pembayaran listrik, pembayaran telepon, bahkan pembayaran gaji, kalau itu membayar bulan sebelumnya, tagihan bulan sebelumnya, maka kita catat sebagai pembayaran utang beban. Sehingga utang kita bayar, utangnya berkurang, dicatat di sisi debit. Kemudian kasnya berkurang untuk membayar, maka kasnya di sisi kredit. Keterangannya pembayaran utang beban. Gitu. Kemudian tanggal 15 ini penjualan dengan faktur, berarti penjualan secara kredit ya. Maka sudah kita ulang tadi, kita masukkan, berarti piutang bertambah debit ya, pendapatan bertambah, salesnya bertambah berarti kredit, PPN outcome bertambah berarti di kredit, kemudian fresh collected-nya bertambah berarti kita catat di sisi kredit. Kemudian di sini di tanggal 15 penjualannya ada harga pokok penjualan 80 juta, maka COGS-nya kita catat di sisi debit dan merchandise inventory-nya kita catat di sisi kredit karena dijual, maka merchandise inventory-nya berkurang. Merchandise inventory berkurang kita catat di sisi kredit. Keterangannya adalah penjualan kepada toko raya. Berikutnya tanggal 17 ini dijual barang dagangan. Oke, berarti sama ya, berarti penjualan, maka piutangnya bertambah sebelah debit, pendapatan berupa penjualan bertambah sebelah kredit, PPN outcome-nya bertambah, maka kita catat di sisi kredit, recollected-nya bertambah, kita catat di sisi kredit, kemudian COGS kita catat di sisi debit, barang dagangan dijual berkurang, maka barang dagangan merchandise inventory kita catat di sisi kredit. Keterangannya penjualan pada toko Elita. Berikutnya tanggal 18 yang pertama ini adalah retur ya. Retur penjualan dikeluarkan untuk kredit atau Elita. Berarti ini UDK Rima menerima pengembalian barang dari toko Elita. Tadi menjual ke toko Elita, sebagian barang tidak sesuai pesanan kemudian dikembalikan. Maka kalau retur penjualan ini seperti halnya penjualan tapi dibalik ya. Lihat tadi ketika penjualan ada sales di debit di sisi kredit, maka ketika terjadi retur penjualan salesnya kita catat di sisi debit, tapi kita menggunakan akun retur penjualan atau sales retur sejumlah yang dikembalikan yaitu 24 juta. Kemudian PPN outcome ketika menjual di sebelah kredit, maka ketika ada retur penjualan dicatat di sisi debit. Dengan demikian akun receivable-nya berkurang ya. Kalau ketika menjual ini bertambah di sisi debit, kalau terjadi retur berarti piutangnya berkurang, kita catat di sisi kredit. Nah, kemudian ketika menjual merchandise-nya berkurang, ketika terjadi retur penjualan berarti kan barang kembali masuk ke perusahaan, berarti merchandise-nya
bertambah, cost of goods sold-nya yang berkurang, kita catat di sisi kredit. Itu kita berikan keterangan retur penjualan dari toko Elita. Berikutnya tanggal 18 yang kedua adalah penerimaan cek dari toko pojok ya, atas pembelian tanggal 11 Desember. Kita catat lebih dulu untuk tanggal dan nomor buktinya. Nah, di sini menerima cek berarti menerima kas untuk pelunasan faktur ya, dari toko pojok pelunasan faktur berarti pelunasan piutang. Maka kita lihat pelunasan piutang, berapa piutang toko pojok tanggal 11. Piutang akun receivable ya, kita lihat tanggal 11 ini ya. Toko pojok piutangnya adalah 170.775.000. Nah, sehingga di tanggal ini 18 kita catat nanti piutangnya diterima, berarti piutangnya akan dicatat sisi kredit ya, piutang berkurang karena dibayarkan piutangnya berkurang, maka dicatat sisi kredit. Nah, karena di sini tadi tanggal 11 kemudian dibayar tanggal 18, berarti masih periode diskon karena baru 7 hari ya, sehingga kita catat ada sales diskon. Sales diskon kita catat di sisi debit karena mengurangi pendapatan. Sehingga uang kas yang diterima adalah sebesar akun receivable dikurangi dengan sales diskonnya. Oke, kita berikan keterangan yaitu pelunasan toko pojok. Kemudian tanggal 19 ini adalah pelunasan juga dari toko 7. Toko 7 pelunasan dari toko 7 pada tanggal 29 November. Nah, kita lihat ya. Berarti ini udah lama ya, pastinya nggak ada diskon karena lebih dari 10 hari, udah 20 hari. Kita lihat berapa piutangnya toko 7 di sini ya. Toko 7 piutangnya 88.800.000. Maka kita catat di sini ya. Kita menerima uang dari toko 7, maka kas di bank, kas in banknya bertambah. Karena piutangnya sudah dibayar, maka piutangnya toko 7 berkurang. Kita keterangannya adalah pelunasan dari toko 7. Tanggal 20 di sini diterima cek ya dari toko Raya untuk angsuran. Nah, kalau angsuran berarti menerima kas ya. Kalau angsuran baik angsuran utang maupun angsuran piutang, meskipun masih pada periode diskon itu tidak dikenakan diskon, tidak dikenai potongan karena angsuran ya. Diberikan potongan atau diskon itu kalau terjadi pelunasan dan masih pelunasannya masih pada periode diskon. Sehingga di sini tidak ada potongan. Piutang dibayar, piutangnya berkurang, maka dicatat sisi kredit ya. Cash in bank bertambah di debit, piutang berkurang di sisi kredit. Kita kasih keterangan yaitu angsuran pada toko Raya. Berikutnya tanggal 25 adalah pembayaran utang dan upah ya, utang gaji dan upah bulan November. Nah, berarti di sini kita membayar utang beban ya, utang beban. Setiap pembayaran tagihan untuk bulan sebelumnya berarti kita membayar utang beban. Utang beban dibayar berarti berkurang di debit, bayarnya pakai cash in bank berkurang di sisi kredit ya. Maka kita catat keterangannya adalah pembayaran utang gaji. Kemudian tanggal 26 ini adalah pembayaran gaji bulan Desember. Nah, kalau pembayaran gaji maka kita akan catat beban gaji ya. Beban gaji itu wages and salaries. Wages and salaries kita debit, pembayaran berarti cash in bank kita berkurang, kita catat di sisi kredit. Keterangannya adalah pembayaran beban gaji ya, ini bukan utang gaji kalau di bulan Desember.
beban gaji. Kemudian tanggal 28 dikeluarkan cek. Ya, dikeluarkan cek berarti mengeluarkan uang kas untuk membayar utang pada Jaya Putra tanggal 28 November lah. Kita berarti perlu mengecek berapa utang UD Karima pada PT Jaya Putra. Jaya Putra utangnya 99.900.000. Ini yang kita catat di jurnal tanggal 28. Nah, kita catat tanggal 28, nomor buktinya kita masukkan. Tadi utang dibayar berarti utangnya berkurang sebelah debit, membayarnya dengan uang, uangnya berkurang, kasnya berkurang, cash in bank di kredit. Ya, keterangannya adalah pelunasan dari Jaya Putra. Karena sudah 20 hari ya, jadi tidak dikenakan diskon. Kemudian tanggal 30 juga pengeluaran kas untuk angsuran. Berarti ini akun payable-nya berkurang ya, karena angsuran maka tidak ada diskon. Karena membayar kasnya berkurang, dicatat di sisi kredit ya. Keterangannya adalah angsuran kepada Bromo Asri. Oke, selesai sudah. Kalau sudah selesai maka kita harus menjumlahkan jumlah sisi debit dari pertama ya, dari 152.500 sampai dengan yang terakhir 234 juta. Kita jumlahkan, pastikan debit dan kreditnya balance ya. Jumlah debitnya 2.928.330.000. Demikian juga untuk sisi kreditnya. Berarti sudah balance, sudah selesai untuk entry jurnal UD Karima. Salam akuntansi, balance, balance, balance.